Ya, sementara itu minat ahli waris pasien COVID-19 di Surabaya untuk mengurus santunan kematian masih minim. Ada ratusan ahli waris yang belum mengurus santunan yang dianggarkan pemerintah pusat tersebut. Ada berbagai alasan mereka segan mengurus santunan. Salah satunya karena pengurusan surat-suratnya dianggap ribet. Santunan yang dianggarkan pemerintah pusat untuk keluarga penderita COVID-19 yang meninggal dunia ternyata tidak banyak dimanfaatkan ahli waris. Di Surabaya, sampai awal Januari 2021, baru 524 ahli waris yang mengurus santunan. Angka ini masih jauh dari jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Surabaya, yakni 1.267 jiwa per 7 Januari 2021. Beberapa ahli waris mengaku menyerah mengurus uang santunan sebesar 15 juta rupiah itu karena merasa prosedurnya tidak praktis. Mereka memilih memprioritaskan menata hati kembali karena masih dalam kondisi berduka. Masalah ini surat keterangan waris dari kelurahan terkadang agak ribet gitu loh Mas. Terus terkaitan masalah informasi dari pemerintah, masalah santunan ini sebenarnya sih kurang mengena ya. Padahal mereka, pemerintah maksudnya, punya data pasien, siapa yang terdampak, siapa yang positif, siapa yang meninggal karena positif. Nah, mereka sudah punya data yang terjangkit COVID ini, tapi di saat mereka meninggal, mereka tidak mengabarkan secara langsung ke keluarga korban. Kekecewaan Kurniawan mungkin juga dirasakan keluarga korban COVID-19 lainnya. Untuk mendapatkan hak, para ahli waris ini harus mengurus berbagai dokumen di berbagai dinas. Surat-surat yang dibutuhkan adalah fotokopi kartu keluarga dan KTP almarhum dan ahli waris, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau puskesmas, kemudian kutipan akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lalu surat keterangan korban meninggal terinfeksi COVID-19 dari Dinas Kesehatan. Itu pun masih harus ditambah dengan fotokopi surat keterangan ahli waris, surat pernyataan yang menunjukkan ahli waris penerima santunan kematian yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris di atas materai dan dilampiri fotokopi KTP seluruh ahli waris. Terakhir, fotokopi rekening buku tabungan yang masih aktif atas nama ahli waris. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengakui sering menerima keluhan terkait keribetan mengurus dokumen persyaratan santunan ini. Reni sendiri heran, mengapa pemerintah kota tidak melakukan jemput bola karena sudah mengantongi data warga yang meninggal akibat COVID-19. Data itulah yang seharusnya digunakan. Apalagi dokumen-dokumen persyaratan juga ada di pemerintah kota Surabaya. Data-data itu pun sudah ada di pemerintah kota gitu. Bahkan kalau saya mendorong pemerintah kota malah proaktif memastikan dari data yang meninggal warga Surabaya itu sekian, kemudian yang mengurus berkas itu sekian, loh ini kok masih banyak yang belum mengurus, ya dijemput bola. Jadi konsep melayani itu adalah bukan menunggu kalau menurut saya, tapi adalah mendatangi, jemput bola, memastikan betul warga yang berhak itu mendapatkan bantuan. Pemkot sendiri mengaku tidak memiliki kewenangan lebih selain hanya sebagai pengepul berkas. Aksi jemput bola yang disarankan Reni Astuti sulit dilakukan karena Pemkot mengakui tidak mudah mengurus surat keterangan ahli waris. Kalau seperti kewenangan itu adalah kewenangan pribadi karena mengurusi ahli waris itu gak gampang juga ya Mas. Karena itu harus melalui ada yang melalui beberapa, kalau umpamanya orangnya di luar kabupaten kota atau di luar pulau bagaimana. Dan itu adalah kewenangan dia pribadi. Itu loh ahli waris itu. Nah, kalau umpamanya langsung dicek bersama global, bagaimana nanti syarat-syarat yang harus diajukan. Karena baik face to face atau orang baik orang itu ke dinas kesehatan untuk pengurusan itu. Selain karena keribetannya, program santunan ini juga tidak begitu tersosialisasikan dengan baik. Sejumlah ahli waris yang saya temui mengaku tidak tahu ada program ini. Kalaupun pernah mendengar, mereka mengaku tidak tahu bagaimana prosedur untuk mendapatkannya. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya,